Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Andini dari Prodi PG PAUD, mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Ibu Roza Yunita MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asal mula filsafat ilmu dan bagian-bagiannya. Awal mula filsafat ilmu. Pemikiran filsafat menggunakan logos dan nalar sebagai instrumen murni yang bermula di Yunani. Pemikiran filsafat bermula ketika orang Yunani mulai mempertanyakan tentang asal mula alam semesta. Apalagi pada waktu itu ritual dan penyembahan dewa-dewi sangat berkembang pesat. Penyembahan ini tidak dapat dianalisa menggunakan nalar dan akal semesta. Permenungan filsafat bukan hanya berkutat dengan alam semesta. Ada banyak pemikiran metafisis dengan distingsi yang tegas dan sistematis tentang realitas ada, moralitas, politik, dan estetika. Filsafat adalah aktivitas berpikir manusia untuk memahami segala sesuatu. Filsafat berusaha memahami agar segala sesuatu lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam filsafat adalah pendekatan rasional. Pendekatan ini menggunakan nalar dan logos semata. Argumentasi ini selalu terarah pada penemuan sebab-sebab utama, alasan-alasan prinsipil, dan prinsip-prinsip dasar dari totalitas ada. Perbedaan ilmu filsafat dan ilmu ilmiah lainnya terletak pada universalitasnya dan keluasan. Ilmu-ilmu lainnya mempelajari sesuatu secara parsial. Tujuan dari pencarian ilmu filsafat adalah mencari kebenaran per se. Oleh karena itu, filsafat berarti ilmu tentang kebijaksanaan atau philo dan sophia, yakni cinta akan kebenaran. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Bagian-bagian filsafat ilmu sebagai berikut. Bagian-bagian filsafat terbagi menjadi 10, yaitu epistemologi, logika, kritik ilmu-ilmu, metafisika umum, teologi metafisik, antropologi, kosmologi, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membicarakan tentang sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi itu berpusat pada yang ada. Kedua, logika. Berarti ilmu yang berpikir luas dan membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan mengenai suatu hal, dan merupakan bagian dari bidang pengetahuan yang mempelajari aturan dan penalaran yang benar. Ketiga, kritik ilmu-ilmu adalah teori yang dapat membagi beberapa ilmu-ilmu di dalamnya, contohnya fisika dan kimia. Metafisika umum membicarakan karakteristik persoalan di luar pengalaman manusia dan membicarakan yang ada. Metafisika dibagi menjadi 2, yaitu 1, wujud ada, mutlak artinya membicarakan tentang Tuhan, sedangkan 2, wujud ada relatif, artinya membicarakan manusia dan alam di luar manusia, contohnya kehidupan setelah mati. Kelima, teologi metafisik, membicarakan adanya Tuhan atau disebut filsafat ketuhanan. 6, antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia, seperti apakah manusia, bagaimana hubungan manusia dengan alam. 7, kosmologi adalah ilmu yang membahas pengetahuan filosofis tentang keteraturan alam. 8, etika, mempelajari tentang tingkah laku baik dan buruknya manusia. Dibagi menjadi 2, yaitu deskriptif, menjelaskan bagian dasar dari tingkah laku atau etika manusia. 2, normatif, menjelaskan sampai ke dalam-dalamnya tentang etika manusia. 9, estetika,
Mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni dibagi menjadi dua, yaitu satu, objektif, dibentuk pengamatan pada benda. Dua, subjektif, melihat pada diri sendiri. 10. Sejarah filsafat adalah laporan suatu filsafat yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Jadi sejarah filsafat itu erat hubungannya dengan teori-teori yang ada pada filsafat. Kesimpulannya adalah filsafat dan ilmu saling terkait karena kelahiran ilmu tidak terlepas dari peran filsafat. Dan sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Filsafat telah merubah pola pikir bangsa Yunani dari pandangan mitos ke logos. Perubahan ini melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani kuno sampai dengan zaman modern. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.